pagi Bu Desi. Pagi. Sesuai dengan janji kita, besok kita akan mengadakan observasi kelas. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengkonfirmasi melalui percakapan pra observasi kelas. Adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu observasi nanti? Ya, tujuan yang akan saya laksanakan pada saat pembelajaran besok yaitu melalui metode PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi siswa dapat menganalisis pembentukan bayangan pada cermin cekung yang pertama, kemudian kedua menyebutkan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung, dan yang terakhir adalah menggunakan konsep cermin cekung dalam menyelesaikan masalah. Oke, baik. Jadi tujuannya udah sesuai dengan RPP yang Ibu kirimkan deh. Terus yang kedua, nah area pengembangan yang dihendaki pada kegiatan observasi nanti itu bagian mana? Yang saya kehendaki yang pertama itu ada pembelajaran berdiferensiasi proses, kemudian ada KSE yaitu sosial emosional, yang terakhir ada budaya positif. Oke, berarti sesuai dengan informasinya fokusnya di pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Nah, fokus area pengembangan nanti pada saat observasi dari ketiga ini, Ibu mau difokuskan di bagian yang mana? Di bagian yang pertama Pak, yang berdiferensiasi prosesnya. Oke, berarti fokusnya nanti lebih ditekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada bagian prosesnya. Oke, nah untuk mencapai tujuan Ibu dan area pengembangan yang telah Ibu tetapkan, strategi apa yang Ibu sudah siapkan? Yang pertama saya membuat RPP. Oke. RPP-nya metode PBL. Kemudian yang kedua LKPD, lembar kerja siswa. Kemudian selanjutnya alat penunjang seperti cermin, ada cermin datar dan cermin cekung, kemudian cembung. Kemudian ada buku paket, buku LKS. Oke, jadi persiapannya itu sudah matang sekali ya untuk menunjang proses pembelajaran di kegiatan observasi nanti. Oke Bu Desi, demikian percakapan pra observasi kelas kita. Besok kita jumpa di kelas jam pertama Yang pertama di kelas 11 MIPA 3. 11 MIPA 3. Terima kasih Bu Desi. Om Swastiastu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu melaksanakan absensi terlebih dahulu ya. Triana, Hadir. Adi Triana, Hadir. Anawe, Hadir. Disto, ya, Juna, Hadir. Yoga Ariana, Suparta, Hadir. Ikova, Hadir. Tumen, Hadir. Sudra, Hadir. Yoga Yasa, Hadir. Agus Irawan, Hadir. Ari Mata Yoga, Yodiarta, Hadir. Robi, Sakit. Robianto, Hadir. Tepri, Hadir. Tio, Hadir. Subagus, Hadir. wartawan, Ayu Kosika, Dwiani, Putri, Sulitri, Desi, Egi, Siti Anjani, Tri Maharani, Sepi, Mila, Noviani, Sri Ayu, Dias,
Berarti satu orang saja sudah hadir. Dua. Robi sama Desi. Nah, untuk tujuan pelajaran hari ini yaitu kita akan menganalisis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kemudian yang kedua ada menyebutkan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Dan yang terakhir menggunakan konsep cermin cekung dalam menyelesaikan masalah. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pembiasan dan pemantulan cahaya. Sekarang Ibu membawa alat. Jadi 3 alat yang memanfaatkan pemantulan cahaya. Alat yang pertama, ada yang tahu apa namanya? Cermin apa? Cermin datar. Ya, ada yang tahu sifat bayangan dari cermin datar? Coba disoal, bisa kesini bantu Ibu. Ya. Coba kamu berkaca pada cermin ini. Nah, dari cermin ini apa yang kamu lihat bayangannya? Apakah lebih kecil dari ukuran kamu atau lebih besar atau sama dengan ukuran sebenarnya? Lebih besar. Seharusnya sama. Dan salah satu sifat dari cermin datar yaitu ukuran bendanya sama dengan ukuran bayangannya. Apa ini cermin apa? Cermin datar juga. Jadi ada 2 cermin datar. Yang biasa dipakai untuk berhias ya buat yang ceweknya. Nah ini siapa? Sendok. Jadi sendok mempunyai 2 cermin. Yang pertama bagian dalam, untuk bagian luar. Salah satu siswa, Naoki coba bantu Ibu ke depan. Kita melihat bayangan dari dalam. Ya. Apakah ada bayangan yang terlihat? Ada. Apa bayangannya? Bayangan saya. Ya, terbalik. Ya, terbalik. Diperbesar apa diperkecil? Ini ya. Diperkecil. Ya. Jadi, kalau cermin cekung dia sifatnya sesuai dengan jarak kita, jarak benda ke cermin. Ya, jadi pada cermin cekung itu ada 4 ruang. Nah, untuk melukis dari bayangan cermin cekung kita akan melakukan praktikum. Praktikumnya melalui aplikasi yang namanya aplikasi PET. Sebelumnya silakan dulu duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi ada 6 kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Sudah semua duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Silakan dibuka kelompoknya yang sudah ada di depan kalian. Dan dibaca LKPD-nya. Paling atas diisi dengan nama kalian ya. Nama silakan ditulis dulu nama kalian paling atas. Dan nomor absennya. Ya, sini aja ya. Nama singkat saja sama manggil aja. Nggak usah nakal. Nggak usah nama lengkap. Bisa. Ini kelompoknya berapa orang? Kan bisa ya. Sampingnya kiri bisa. Ya.
Saya udah. Ya, belum. Cek ya. Nah, yang kedua, kalau sudah terlihat pilih mirror. Dua kali. Yang mana tuh mana? Mirror. Yang ini, yang belakang. Hukum ya. Mirror. Yang sudah bisa kelompoknya lanjut ke yang bagian 3 ya. Pilih principal yang di bagian right. Mana tulisan right? Ya, oke. Kemudian atur klik fokus. Radius 2 kali. Ya, 2 kali. Oke. Saya kemudian kita pilih rice principal. Belum. Sampai loading tuh. Tinggal pilih rice principal. 180 ini. Ya. Sudah, jika sudah mengatur rice-nya, atur titik fokus ya. Tabel pertama, titik fokusnya 80, berarti di sana radius of kurvatur itu 160. Jadi sudah 160. Sekarang kalian ukur di jalan bayangan di cermin dari sini. Diameternya berapa? Diameternya dapat. Sini ya, ini harus buat ukur jarak bayangan. Terus pakai penggarisnya ya, pengukur. Nah, hasilnya silakan catat dulu dalam tabel.
Kemudian atur jarak bendanya. Tidak. Oke, sekarang kemudian atur jaraknya ini supaya yang pertama itu jarak benda. Buka tabel pengamatan ya. Jarak benda 40 bentuk kalian supaya jarak bendanya 40 cm dari cermin. Jadi ambil dulu pembaris yang ada paling atas. Klik di sana, atur supaya jarak bendanya 40.
Ukurnya pakai penggaris yang ada ujung. Oke. Sudah ada lagi ditanyakan mengenai tabel 1? Sudah ya? Perhatikan dulu yang di bagian R, jangan sampai lebih R-nya itu atau radius of curvatur itu R-nya 160. Ya, jika sudah lanjut ke jarak benda jadikan 40. Ya, diperbesar ya, jadi bisa
bisa memperbesar, bisa memperkecil, itu bisa kalian gunakan buat mencari jarak 40, 60, 100, 160 sama 200. Sudah, kemudian lanjut ke diskusi. Jadi sesuai tabel pengamatan kalian disuruh untuk mencatat sifat bayangan yang terbentuk. Catat di hasil diskusinya ini ya. Kemudian yang nomor 2, kalian disuruh melukis pembentukan bayangan menggunakan garis supaya rapi. Bapak sudah? Belum. Belum gimana? Belum paham? Belum menghitung ya bayangannya. Di sini.
pakai baru bendanya kita tarik. Geser lah. Sudah. Jarak bayangan berarti yang diukur adalah jarak bayangan dari sini ke bayangan. Ini tarik lagi menarik dari jarak bayangan. Ini berapa? Kalau ini jarak bayangan sama daripada di belakang cermin, berarti kalau di belakang cermin apa sifatnya? Kalau sifat di belakang cermin namanya apa? Ada di depan bagiannya di belakang cermin. Kalau di depan namanya ini kalau nyata ayam dibaca ayam tempatnya ayam besar atau kecil? Besar. Dia berdiri apa terbalik? Enggak, terbalik. Sifatnya ada maya tegak diperbesar di lama. Lanjut ke nomor 2 ya.
Ya dipercepat ya, waktunya sudah akan habis. Diskusikan sama temennya ya. Ingat ya perjanjian kita tidak ada yang main HP. Ya. Diskusi nomor 1 sudah semua? Lanjutkan diskusi nomor 2, melukis bayangan. Gini dong. Perhatikan ini.
Waktunya habis, kita diskusi yang pertama. Silakan dibaca dulu tabel pengamatan 1. Nah, kelompoknya Edi, coba dibacakan jarak bayangan yang kamu dapatkan sesuai dengan praktikumnya. Yang lainnya mohon disimak ya. Untuk jarak dari fokus 80 derajat, jarak rendahnya 40 cm. Kalau saya mendapatkan jarak bayangannya 80 dan jarak benda perhitungannya minus 80. Dan sifat bayangannya maya besar dan tegak. Maya, Besar dan tegak. kemudian Oki, tabel nomor 2. Ini dengan jarak 60 cm menghasilkan jarak bayangan 240, jarak benda perhitungannya adalah 120, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, yang ketiga yang 100. Ayu. Saya mendapatkan jarak bendanya itu 100, ya, jarak bayangan 440. Ya, sifat bayangannya terbalik, terbesar, nyata. Terbalik, besar, nyata. Oke, yang 160 kelompoknya Sri Ayu. Benda perhitungan. Ya, yang jarak bayangan. Di sini jarak bendanya 160, Ayu ya. jarak bayangannya 160. Ya. Dan sifatnya Nyata, terbalik, diperbesar. nyata, terbalik, dan diperbesar. Terakhir yang 200 kelompoknya Bila. Belum, kelompoknya Tri Maharani. Jarak benda 200,
terbalik. Nah, perhatian dulu ya, kita bahas dulu dari sifat bayangan yang pertama. Jarak mencaranya 40, kemudian jarak bayangannya 80. Sifat bayangannya ada Maya. Yang pertama Maya, kenapa bisa Maya? Ada di belakang Di belakang cermin, oke. Kemudian yang kedua sifatnya tegak. Kemudian ketiga diperbesar. Tolong mencocokkan apakah jawabannya benar atau tidak ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 didapatkan jarak bayangannya 240 dan sifatnya adalah Maya. Kemudian tegak diperbesar ya. Rogi tolong perbaiki. Jarak bayangan 240. Yang ketiga 100. Kemudian jarak bayangannya 400 kemudian deh. 100 ya, berarti kalau yang pertama dan kedua dia berada di ruang 1. Karena titik fokusnya 80 berarti dengan jarak benda 40 dan 60 berarti dia berada di ruang 1 ya. Kemudian yang 100 itu dia berada di ruang 2. Kalau ruang 2 sifatnya adalah yang pertama dia nyata. Apa artinya nyata? Di depan cermin. Kemudian kedua dia terbalik dan diperbesar. Kemudian yang 160. Kalau 160 dia bendanya tepat berada pada jaring-jaring kelengkungan. Ya, 160 berarti sifatnya nyata, nyata terbalik sama besar. Yang salah diperbaiki, bukan diperbesar ya, tapi sama besar. 160. Terakhir yang 200 berarti 200 dia berada di ruang berapa? 3. Oke. Jarak bayangannya 130 dan sifat bayangannya nyata terbalik kecil. Oke, sudah ya. Berarti bagaimana sifat bayangan terbentuk? Di ruang pertama sifat bayangannya Maya bersifat tegak. Maya tegak besar. Oke, di ruang 2 Maya tegak besar. kok Maya sih? Nyata. Nyata. Di depan cermin. Nyata diperbesar terbalik. Maya. Oh, yang salah. Yang ini ya. Tabel nomor 1 dan 2 dia ada di ruang 1. Kalau di ruang 1 Maya tegak diperbesar. Kemudian jika dia 100 baru dia nyata. Tabel 1 dan 2 dia Maya. Yang bawah ini baru ya, perhatikan ya. Tabel bukan ruang, bedakan tabel dan ruang. Oke, fokus. Tabel perhatikan ya, tabel 1 dan 2 berada pada ruang 1. Ruang 1 sifatnya Maya tegak diperbesar. Tabel 3 yang 100 dia berada pada ruang 2. Sifatnya baru nyata terbalik diperbesar.
Sudah ya. Jadi pada ruang 1, jadi ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Ada sinar istimewa 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Pada ruang 1 kalian menggunakan sinar 1 dan 3. Bisa langsung dilihat pada page-nya ya. Jika kalian menaruh rendah pada ruang 1 maka menggunakan sinar 1 dan 3 kronologis bayangan. Kemudian pada ruang 2 menggunakan nomor 1 dan 2, sifat sinar yang nomor 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, pada ruang 3 juga menggunakan sifat sinar 1 dan 2. Sudah ada tayangan tentang melukis bayangan? Soal nomor 2. Sudah bisa dilanjutkan dengan soal nomor 3? Belum? Masih bergejolak? Iya. Kemudian soal nomor 3, apakah sesuai antara jarak bayangan pada praktikum dengan bayangan sesuai perhitungan? Sesuai? Sesuai. Lalu ada yang tidak sesuai, berarti ada beberapa kesalahan besar yang terjadi. Bisa kesalahan kalian menaruh garis, jadi membaca garisnya kalian tidak benar, kemudian menaruh bendanya tidak benar. Beberapa kesalahan yang menyebabkan perbedaan nilai antara perhitungan dan praktikumnya. Terakhir simpulan, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini kita membahas apa saja? Sifat bayangan. Sifat bayangan 1. Oke, Egi. Sifat bayangan cermin di ruang 1 dan 2. Ya, ruang 1. Ruang 1 sifatnya maya, tegak, besar. Di ruang 2 sifatnya nyata, terbalik, besar. Dan di ruang 3 sifatnya nyata, terbalik, besar. Kesimpulan yang kedua, Nogi. Kesimpulan yang kedua, ini apakah jarak bayangan yang praktikum sesuai dengan perhitungan? Ya, sesuai. Jadi jarak jadi jarak bayangan yang diukur sama sesuai dengan jarak bayangan sesuai dengan perhitungan. Ya. Ya, sebelum kita mengakhiri, saya mengatakan ice breaking ya, memulihkan konsentrasi kalian. Ya, ice breaking. Nah, jadi silakan mencari posisi senyaman mungkin. Taruh dulu pulpen, buku, fokus ya. Pejamkan matanya. Perlahan pejamkan mata, mulut ditutup. Konsentrasi. Rasakan kaki kalian menyentuh lantai. Sudah rasakan, kemudian kalian bayangkan bercermin pada cermin cekung. Jika pada ruang pertama alias kalian dekat sekali dengan cermin cekung, maka yang terjadi adalah bayangannya maya, tegak, diperbesar. Kemudian jika pada di ruang 2, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Sedangkan pada ruang 3, sifat bayangan yang terjadi adalah nyata, terbalik, diperkecil. Sudah bisa kalian membayangkan
Jika kalian bercermin di cermin cekung. Jika sudah, kalian bisa membuka mata secara perlahan-lahan. Bagaimana rasanya? Biasa. Tutup mata, apakah sudah bisa masuk ke memori kalian? Jadi hari ini sampai di sana saja pelajaran hari ini mengenai cermin cekung ya. Untuk minggu depan silakan kalian mempelajari lensa. Sudah selesai sampai di sini. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak, kalian bisa mempelajari mengenai cermin cekung. Bahkan soalnya ya yang diingat ya. Untuk hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Silakan tutup bukunya itu. Sebelumnya rekam bedanya dikumpulkan dulu ya. Ya, silakan berikan kita dulu ya. Para mesanti. Baik, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Pak. Sebelumnya kita sudah melakukan percakapan praobservasi dan observasi pembelajaran di kelas ya. Jadi waktu percakapan praobservasi Bu Desi menetapkan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan konsep cermin cekung, sifat-sifat pelajaran pada cermin cekung dan mampu menggunakan konsep cermin cekung untuk menyelesaikan masalah. Nah, area pengembangan yang Bu Desi juga harapkan yaitu fokusnya pada pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi proses. Nah, coba ceritakan bagaimana perasaan Bu Desi setelah merancang dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, pada saat pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan yang diharapkan ya. Namun ada beberapa hal yang tak terduga seperti siswa yang agak kurang memahami menggunakan Chromebook, sehingga pada saat melaksanakan praktikum di aplikasi PET dia banyak bertanya. Beberapa kali dia bertanya dan masih belum mengerti juga. Karena kayaknya sebelum pelajaran kita harus mengajarkan dulu menggunakan Chromebook. Oke, teman-teman ada lagi? Itu aja. Oke, kalau itu saja nanti yang sampaikan catatan yang saya peroleh dalam observasi yang di sini. Yang pertama, untuk pembelajaran yang Ibu Desi lakukan itu sudah pembelajaran yang efektif dan efisien ya. Jadi saya tampak Ibu amati komunikasi timbal balik antara murid dengan guru sudah efektif sekali. Kemudian pencapaian tujuan pembelajaran juga sudah tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran berdiferensiasi, nah Bu Desi kan area pengembangannya kan di berdiferensiasi proses nih. Ya, di sana sudah tampak saya amati yaitu pembelajaran Ibu lakukan dengan berkelompok dan pembagian kelompoknya juga sangat heterogen saya lihat baik dari segi kemampuan dan jenis kelaminnya. Kemudian pada saat proses diskusi juga Ibu sudah mendampingi siswa berkeliling, kemudian membantu murid yang mengalami kesulitan, juga menanyakan murid yang diam tidak angkat tangan. Bu Desi juga sudah menanyakan ada masalah atau tidak seperti itu. Dan saya lihat Bu Desi juga meluangkan
porsi waktu yang lebih banyak pada kelompok-kelompok yang memang benar-benar mengalami permasalahan seperti yang Bu Desi sampaikan tadi itu. Jadi permasalahan yang dialami siswa yang Bu Desi sampaikan tadi itu saya rasa sudah Bu Desi bisa atasi di kelas, yaitu dengan memberikan waktu porsi lebih banyak untuk membimbing murid-murid yang mengalami kendala itu. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan diferensiasi proses seperti itu. Sehingga pemahaman murid yang kurang baik itu di bidang IT itu bisa tercapai sesuai dengan target waktu pembelajaran yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial emosionalnya ya. Jadi di sana Bu Desi sudah memupuk kesadaran diri murid, yaitu dengan doa sebelum memulai pembelajaran, kemudian membangun keterampilan berrelasi murid dari segi tanya jawab, komunikasi, kemudian yang paling unik di sini yang saya amati itu adalah teknik stop yang Bu Desi gunakan. Jadi di akhir sesi pembelajaran teknik stop Bu Desi lakukan itu dengan menginternalisasi konsep sifat-sifat bayangan yang sudah dipelajari murid melalui percobaan. Ibu gunakan dengan teknik stop itu, dengan pejamkan matanya, bayangkan Anda berada di dewan cermin, apa yang Anda lihat di sana, ukuran kepalanya bagaimana. Nah itu juga secara tidak langsung itu akan terinternal di dalam struktur kognitif siswa itu seperti itu. Jadi itu uniknya, menariknya. Jadi Bu Desi bisa mengkombinasikan antara teknik stop itu dengan konten materinya. Itu sudah menarik sekali bagi saya. Kemudian nah di sini yang paling penting adalah budaya positifnya. Yang keempat, jadi Bu Desi dalam memulai pembelajaran sudah mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas sebelum-sebelumnya, mengingatkan kembali kepada murid. Dan namanya juga murid dalam proses pembelajaran pasti saja ada yang lalai, memanfaatkan situasi kesibukan guru membimbing kelompoknya. Ada siswa yang saya amati di sana main HP. Nah, kemudian Bu Desi sudah tegur, kemudian Bu Desi sudah restitusi dia sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya, bisa kembali bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, itu catatan-catatan yang ditemukan di pada suatu observasi. Kira-kira ada feedback lagi Bu Desi mana tentang catatan yang saya ambil? Mungkin ada yang lebih atau yang tertinggal. Ya sekali lagi dulu. Sudah. Oke, nah ini namun ada yang perlu digarisbawahi sedikit Bu Desi. Secara keseluruhan proses pembelajaran yang Bu Desi lakukan itu sudah bagus, sudah berjalan dengan baik. Pembelajaran efektif dan efisien, kemudian pembelajaran berdiferensiasi proses sesuai dengan area pengembangannya sudah tampak. Kemudian kompetensi sosial emosional sudah diperhatikan saat pembelajaran, dan budaya positifnya juga sudah terinternalisasi dalam pembelajaran. Namun beberapa data catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, murid itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditor, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, sumber bahan belajar yang Bu Desi gunakan itu masih terpaku hanya pada buku teks dan LKS kreatif saja. Nah, lebih digali lagi untuk menyediakan diferensiasi kontennya. Ya, bisa misalkan dari video yang dicarikan dari itu, atau konten materi yang dicarikan dari platform-platform belajar yang ada di sana, itu bisa kita sisihkan. Barangkali ada siswa kita yang lebih suka nonton video, barangkali ada siswa kita yang lebih suka nonton membaca seperti itu. Lebih digali lagi untuk diferensiasi kontennya deh. Nah, kemudian di diferensiasi produknya. Jadi pembelajaran diferensiasi produk di RPP yang sudah dilihat, Bu Desi di akhir pembelajaran itu memberikan sebuah proyek atau penugasan kepada muridnya untuk membuat percobaan klinis sederhana di RPP-nya. Nah, dengan tagihannya berupa baik itu video, baik itu bahan kaya ataupun nanti artikel. Nah, cuman dalam proses pembelajaran itu
kedua itu kita sampaikan. Oke, diferensiasi untuk diferensiasi produknya. Dan juga nanti kalaupun tidak nyampe di proyek, produk itu bisa Ibu Desi kan waktu mengadakan praktikum itu. Ya, nanti waktu mengadakan praktikum itu bisa dari data itu kita gunakan untuk meminta tarifan siswa. Tidak pasti harus ditutup hari itu. Berarti kayak tugas rumah. Ya, kita dapat data, siswa itu menyampaikan datanya sesuai dengan hasil percobaan, kemudian kita menyimpulkan. Nah, waktu itu kan Bu Desi minta langsung LKS tagihan. Iya. Nanti bisa LKS tagihan itu kita kasih ke siswa, bentuk laporan yang kita minta itu bisa diferensiasikan. Ya, apakah nanti bisa berupa video kita berikan screenshot hasil head analysis itu. Bisa juga bagi sekarang kan zaman konten sekarang. Bisa muridnya diberikan kesempatan untuk nonton Video. ya, di mana berupa TikTok atau Instagram. Berarti kalau mau buat ini berarti kan sebelum pembelajaran kita berikan dulu kayak ke siswanya. Kita akan melakukan tugas ini sekarang. Berarti selama praktikum itu kita ada video gitu. Enggak, nanti kan bisa videonya dalam bentuk screenshot gambar saja. Oh, Ya, kan bisa gambar yang berbicara ini kita kasih keterangan misalnya sifat kemampuan pada mencapai jika bayangannya ada, jika bendanya ada di ruang satu, jika bendanya ada di ruang oke. Seperti itu. Jadi banyak kok konten-konten siswa yang saya tonton di Instagram itu sebenarnya sesuatu hal yang biasa seperti X tambah 2 dalam kurung X kurang 2 itu dibuatkan konten sebenarnya kan X kuadrat tambah min 4 kurang 2X itu dibuatkan konten secara sederhana biar nanti konten yang dibuat murid itu memang benar konten materi yang dipelajari. Itu untuk diferensiasi produknya. Nah, untuk didiferensiasi proses terkait dengan pembelajaran, bisa saja nanti waktu pembelajaran kan Bu Desi yang membawa cerminnya dari rumah. iya. Ya. Bisa nanti diminta siswanya yang dibawa. Ya. Muridnya diminta membawa cermin dari rumah, anak-anak bawa cermin. Cermin apa? Jangan yang besar, yang bisa dibawa dari rumah. Nanti Bu bisa dari sekian, muridnya bisa bawa sekian. Sekian kan termasuk cermin-cermin. Banyak di antara murid kita itu yang belum tahu bahwa spion itu ada cermin cembung seperti itu. Kemudian ada yang di pengeras kecil itu cermin apa seperti itu. Kemudian ada yang misalnya bawa sendok cermin cembung dan sebagainya. Jadi setiap murid itu pasti akan membawa cermin yang berbeda-beda. Nah, sehingga diferensiasi proses itu seperti itu. Nah, artinya hal-hal bahan-bahan belajar yang ada di dekat siswa dan memungkinkan siswa itu bisa membawa sendiri kita bisa berikan diferensiasi. Kecuali yang memang tidak ada di siswa biar tidak nanti kita memberatkan siswa. Nah, yang terakhir untuk pengaturan lingkungan belajarnya yang mendukung murid. Nah, saya lihat belum tampak. Jadi di sana Bu Desi menggunakan Chromebook, satu Chromebook untuk satu kelompok berlima, sehingga ada siswa nanti yang satu kelompok itu 3 yang efektif, yang lagi 2 berada di seberang, ya, sehingga tidak melihat isi kelompok itu. Nah, mungkin karena pembelajaran dilaksanakan di laboratorium yang yang meja dan kursinya itu sudah dibuat baku sehingga tidak memungkinkan untuk pengaturan ruangan kembali seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa akses internetnya jalan dibawa ke kelas Chromebooknya kalau Bu Desi perlu bisa nanti dibuat begini ya, atau bisa dibuat mejanya dan sehingga nanti satu kelompok itu terakomodir untuk satu kelompok yang benar-benar terlibat sendiri. Oke, itu mantan catatan yang bisa saya tambahkan. Nah, silakan Bu Desi bisa memberikan feedback mengenai Terima kasih Pak ya sudah memberikan masukan pada saat saya mengajar. Untuk yang pertama gaya belajar siswa ya yang berbeda. Nanti saya tambahkan, saya perbaiki, menambahkan video YouTube mungkin saya carikan tentang
cermin cekung, mungkin ada aplikasi begininya, animasinya. Kemudian yang kedua produk berupa laporan dan video, karena waktu itu saya laporannya sudah saya tarik, jadi saya tidak kelupaan untuk menyuruh siswa untuk membuat video. Terus padahal sebelumnya pada saat praktikum sebelumnya saya sudah pernah menyuruh siswa untuk melaksanakan video, dikumpulkan minggu depannya. Cuma video itu dalam proses pembelajaran Pak, jadi ada yang konten satu orang khusus untuk memvideokan, sisanya ada yang mencatat hasilnya, kemudian ada yang praktikum seperti itu. Nanti saya tambahkan. Kemudian proses siswa buat cermin, ya saya karena H-1 ada perbaikan RPP, kemudian jadinya saya berpikir nah mungkin saya suruh siswanya untuk membawa cermin. Kemudian yang kedua, siswanya mungkin tidak tahu kalau sendok itu bisa dipakai sebagai cermin. Jadinya ya udah saya yang bawa untuk ininya, bukunya. Kemudian lingkungan belajarnya, ya nanti saya akan gunakan kelas dengan sistem belajarnya mungkin berkelompok, tapi dia bisa perbaiki. Gimana? Oke, baik Bu Desi, terima kasih. Nah, tadi sudah Bu Desi juga sudah menyampaikan proses pembelajaran yang Bu Desi lakukan. Saya juga sudah menyampaikan hasil teman-teman saya observasi. Kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Bu Desi lakukan itu seperti apa? Rencananya saya akan melakukan perbaikan dulu, saya akan melihat di YouTube mungkin. Kemudian yang kedua, saya ingin berkonsultasi dulu dengan sesama guru, khususnya guru fisika, untuk perbaikan saya ke depannya. Nah, dari apa yang Bu Desi sampaikan itu, aktivitas pengembangan selanjutnya itu sekarang kan difokuskan ke diferensiasi prosesnya. Nah, nanti kalau ada kesempatan lain lagi, aktivitas pengembangannya nanti itu targetnya akan kemana lagi? Saya mencoba untuk secara emosionalnya, KSI-nya ya, KSI-nya, terus dari arah pengembangan KSI itu fokus tujuan yang dikehendaki itu apa? fokusnya supaya siswa itu bisa mengelola emosinya dengan baik saat pembelajaran. Pengembangan emosi ya. Soalnya kan beberapa siswa tuh tanpa kita sadari emosinya melonjak-lonjak, apalagi sekarang masa remaja. Nah, ukuran keberhasilan yang Ibu bisa operasionalnya itu apa? Ukuran keberhasilan dari pengelolaan emosi itu. Siswa kondusif bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa ada gejolak emosi kayak marah-marah. Oke, udah waktu itu sempat saya temui siswa itu saat diskusi mungkin dia tidak sepaham dengan gurunya, dia marah, dia tidak bisa mengeluarkan emosi, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, untuk tercapainya aktivitas pengembangan yang Bu Desi sampaikan tadi itu, faktor pendukung apa yang harus diberikan? Misalnya ada pendukung materi konselor, atau misalnya buku, atau misalnya materi, atau sumber belajar lainnya yang mendukung ketercapaian dari target yang Bu Desi tetapkan itu. Yang pertama pasti buku pelajaran, dan yang kedua mungkin YouTube, karena kita sekarang fokus siswa itu banyak ke YouTube, jadi kita bisa arahkan siswa YouTube ke edukasinya, bukan ke TikToknya atau yang lainnya. Ya. Yang ketiga itu tentang teman sejawat, jadi kita bisa berdiskusi dengan teman sejawat untuk menemukan solusi dari permasalahan. Jadi pendukungnya sudah jelas ya. Nah, terus untuk waktu pelaksanaannya? Kemungkinan semester depan, karena semester ini kan sudah berakhir. Ya. Oke, selain KSE, ada lagi perencanaan untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya? Kalau memungkinkan sih, karena yang baru ini kan budaya positif ya juga Pak. Untuk kesepakatan di awal tuh, saya rasa itu sangat penting Pak di kelas. Kadang-kadang kan kalau kita tidak ada kesepakatan, siswanya jadi protes. Ya, kenapa
tapi tidak ada kesepakatan hukum atau apa kan dia bisa longgar seperti itu. Oke, jadi yang Bu Desi kembangkan adalah budaya positif. Tujuannya ini adalah untuk membuat kesepakatan belajar ya. Iya. Kesepakatan belajar. Terus ukuran keberhasilannya ada kesepakatan belajar ya. Iya. Nah, pendukungnya Sama ada paket untuk dan informasi. waktunya juga. Belum. Oke, ya. Oh, itu aja. Oke. Jadi berdasarkan nanti lembar pengembangan diri ini nanti Bu Desi berkomunikasi dengan Mas ya. Guru fisika atau kita memungkinkan juga guru mempelai juga untuk berkolaborasi di sini. Jadi untuk pengembangan KSE dan budaya positif itu tidak harus dengan universitas. Boleh berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah memiliki pengalaman tentang bagaimana menerapkan budaya positif KSE. Nah, baik Bu Desi, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bu Desi untuk observasi dalam proses pembelajaran. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah memberikan masukan dalam pembelajaran saya.